Beberapa hari ini cuaca berubah tak menentu. Terkadang hari ini cerah, esok cuaca hujan. Bahkan cuaca dapat juga berubah-ubah dalam sehari. Sore ini, Lani dan teman-teman sedang bermain di lapangan desa. Mereka menikmati sejuknya udara dan hembusan angin. Sinar matahari bersinar dari celah-celah awan. Lani dan teman-teman beristirahat sejenak dari permainan mereka. Mereka duduk-duduk di pinggir lapangan. Lani lalu bercerita tentang berita tadi malam di radio. Ternyata pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia itu sangatlah besar. Pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia itu sangat besar. Apa saja pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia? Saat cuaca hujan, tanah akan menjadi basah. Berbagai jenis tumbuhan menyukai kondisi seperti ini. Cuaca panas berpengaruh terhadap kegiatan menjemur pakaian yang basah. Pakaian yang kita jemur akan cepat kering. Cuaca juga berpengaruh terhadap pakaian yang kamu gunakan. Saat cuaca hujan, suhu udara sangat dingin. Kita memakai pakaian tebal agar tubuh tidak kedinginan. Saat cuaca panas, tubuh kita berkeringat. Kita membutuhkan pakaian yang dapat menyerap keringat. Terima kasih Lani atas informasinya. Jadi apa saja inti berita tersebut Lani? Mari kita susun bersama informasi tentang pengaruh perubahan cuaca. Bacalah dengan teliti teks berita yang diberikan. Nah, di sini ada diagram pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Di sini contohnya yaitu adalah cuaca panas. Contohnya kita dapat menjemur pakaian. Kemudian yang contoh di bawahnya cuaca hujan atau dingin. Nah, ini bisa dikerjakan sebagai tugas anak-anak. Saat asik bermain, tiba-tiba talinya putus. Karet-karet gelang berceceran di atas lapangan. Edo dan Benny memungut karet gelang yang berceceran di atas lapangan. Mereka mengumpulkan karet gelang itu. Udin kemudian menyerahkan karet gelang tersebut kepada Siti. Dayu dan Lani membantu merangkai kembali karet gelang tersebut. Pentingnya bersatu dalam keberagaman sangat penting karena dapat mewujudkan pergaulan antar sesama yang lebih akrab. Kemudian perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah. Hari sudah makin sore, cuaca masih tetap berawan. Siti dan teman-teman selesai bermain. Mereka akan kembali ke rumah. Mereka mulai merapikan alat-alat permainan yang digunakan. Udin mengamati kotak-kotak permainan tapak gunung yang hendak dihapus. Kotak-kotak itu mengingatkannya tentang materi pecahan yang dipelajari di kelas. Nah, perhatikan pecahan berikut. Nah, di sini ada gambar yang berwarna hijau. Yang pertama adalah 1. Kemudian lihat lagi ke arah kanan menjadi
setengah hijau dan putih itu. Terus kemudian bisa dilihat lagi. Di situ ada gambar 1/4. Nah, kemudian sampingnya lagi ada menjadi 1/6. Nah, di materi yang sebelumnya tentunya kita masih ingat tentang pecahan-pecahan yang memiliki pembilang yang sama. Semakin besar nilai penyebutnya, maka nilai pecahannya semakin kecil. Bagaimana jika angka penyebutnya sama, namun angka pembilangnya yang berbeda-beda? Manakah yang lebih besar? Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada penyebutnya sama, setengah dan 2/2. Tentunya kita memperhatikan yang atas, yaitu adalah pembilang. Jadi semakin pembilangnya nilainya besar, ya nilainya terbesar. Jadi setengah dibanding 2/2 tentu besar yang 2/2. Nah, kemudian di sini ada lagi 1/4 dibandingkan 2/4. Tentunya di sini penyebutnya sama. Jadi yang kita lihat adalah pembilangnya. Tentunya lebih besar yang 2/4. Nah, di sini bagaimana jika angka penyebutnya sama? 1/8 dibanding 3/8. Di sini penyebutnya sama, 8. Dan kita lihat yaitu adalah pembilang. Tentunya lebih besar yang 3/8. Nah, berikutnya ada 2/8 dibandingkan dengan 4/8. Penyebutnya masih sama, 8. Tentunya kita fokusnya di pembilang. Ada angka 2 dan 4. Tentunya lebih besar yang mana? 2/8 atau 4/8? Nah, jadi yang tepat adalah 4/8. Pecahan-pecahan yang memiliki penyebut sama, semakin besar nilai pembilangnya, maka nilai pecahan tersebut ya semakin besar. Itu ya anak-anak, tetap harus dipahami dulu tentang pecahan, bagian pembilang dan penyebutnya. Nah, di sini ada latihan tugas yang bisa dikerjakan oleh anak-anak ya. Terus kemudian ini nanti dapat disalin di buku tugasnya masing-masing. Tetap seperti biasa dalam pengerjaannya, soal tetap ditulis dan kemudian dijawab. Tetap diperhatikan dalam penulisannya agar mudah nanti saat dibaca. Gitu ya anak-anak ya.